Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan mengenai aliran, mengenai filsafat pendidikan. Minggu kemarin, Bapak sudah menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan idealisme. Untuk saat ini, kita akan membahas tentang aliran filsafat realisme. Ini sebetulnya dua aliran, kalau kita bandingkan dengan yang kemarin, dua aliran yang sifatnya itu bertolak belakang. Kemarin kalau aliran bersifat idealisme bahwa sesuatu yang bersifat fakta atau yang bernilai benar itu adalah berawal dari sebuah pikiran. Sedangkan yang ada di dunia nyata ini, hakikat realitasnya itu hanya perwujudan atau bayangan dari hasil ide-ide. Nah sekarang mengenai aliran filsafat pendidikan realisme itu sebetulnya sebuah pemikiran yang jauh berbeda atau bertolak belakang dengan aliran filsafat idealisme. Apa isi dari aliran filsafat realisme itu? Nah, akan kita diskusikan hari ini ya. Bapak akan share screen di sini. Oke. Jadi hari ini kita berbicara tentang filsafat pendidikan realisme. Apa aja di dalam atau isi dari aliran filsafat realisme itu? Oke. Isinya adalah, kita lihat dulu secara definisi ya. Realisme yang berkeyakinan bahwa objek indera di sini, jadi kita berbicara tentang objek inderanya. Objek indera kita adalah real, artinya berarti berdasarkan aliran filsafat realisme bahwa yang kita lihat, yang kita rasakan, itu kan ya, itu adalah sesuatu yang real atau sungguh-sungguh nyata adanya. Ya, benda-benda yang ada, itu kan ya, yang terlepas dari pengetahuan atau persepsi atau pikiran manusia. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kursi ini kursi, ya udah itu tuh berarti sesuatu yang nyata gitu, yang kita lihat. Terbebas dari persepsi apapun. Gitu ya, terlepas dari persepsi apapun. Jadi kalau bicara tentang kursi, ya itu kursi gitu. Artinya tempat untuk duduk, gitu ya sebetulnya. Kemudian berbicara tentang realisme juga, ini adalah sebuah aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Gitu ya. Di sini artinya berarti luas dan bervariasi, berarti karena tadi terlepas dari persepsi, berarti kan banyak pemikiran, bentuk-bentuk, tapi yang membedakan dengan idealisme bahwa yang dilihat itu sifatnya nyata. Berarti nilai kebenarannya adalah benar gitu maksudnya ya. Realisme juga berkeyakinan bahwa alam semesta hakikatnya berdiri sendiri di luar pikiran manusia. Jadi kalau idealisme kemarin yang ada di dunia nyata ini adalah perwujudan dari ide-ide, tapi kalau aliran filsafat pendidikan realisme berpikiran bahwa hakikat realitas itu terlepas dari pikiran manusia, jadi sudah ada dari sana. Ya kursi ya betulnya kayak gitu, kursi ya TV kayak gitu, ya rumah kayak gitu, itu sudah ada dari sananya. Jadi baik itu proses penemuan pengetahuan yang ada di alam itu memang sudah ada, tumbuh-tumbuhan memang sudah ada gitu ya, terlepas dari pikiran manusia. Ya. Kemudian realisme juga di sini meliputi materialisme, juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme objektif. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai idealisme objektif, yaitu bahwa berbicara tentang idealisme objektif berarti berbicara tentang pikiran manusia, tapi tidak terlepas dari persepsi manusia itu sendiri, kan gitu sebetulnya ya. Oke, lanjutkan. Nah, realisme sesungguhnya lebih cenderung untuk mengatakan sesuatu itu sebagai sesuatu itu sendiri daripada sesuatu itu sebagai apa semestinya, kan gitu. Jadi yang kita lihat ya udah itu benar gitu.
Oleh karena itu, dalam mengembangkan sumber daya manusia, aliran ini berangkat dari cara manusia memperoleh pengetahuan. Pengetahuan sumber daya manusia itu lebih difokuskan pada pengembangan ilmiah bersifat induktif. Bagaimana Pak induktif itu? Artinya gini induktif itu. Dari berbagai data yang dianalisis dari kehidupan nyata, berarti dari realitas, dari berbagai data, kemudian dari banyak data tersebut disimpulkanlah menjadi sesuatu yang umum atau menjadi pengetahuan baru. Kayak gitu. Jadi berbicara tentang aliran filsafat realisme untuk memperoleh pengetahuan berarti dilihat dari banyak data yang tersedia di alam. Ya. Jadi ini berbeda dengan pola pikir yang ada di idealisme. Kalau idealisme, semua pengetahuannya itu berawal dari pikiran, berarti berimajinasi. Tapi kalau realisme itu bersifat konkret, jadi apa yang dilihat dulu, dari berbagai data yang dilihat, kemudian dijadikan sebuah pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Gitu ya. Bagaimana konsep filsafat umumnya? Nah, konsep filsafat umum untuk aliran filsafat realisme secara metafisik ya, berarti ini secara hakikat realitas atau hakikat manusia. Hakikat realitas adalah sesuatu yang ada. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya realitas itu berdiri sendiri. Gitu ya. Tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran, jiwa atau jadi bebas dari persepsi kan kayak gitu sebetulnya ya. Kalau idealisme kan sesuai dengan meskipun ada dua pemikiran. Sesuai kalau Plato kan tidak sesuai dengan persepsi, jadi tidak ada batasan. Ada juga idealis objektif yang John Berkeley itu ada batasan sesuai dengan persepsi manusia. Nah, hakikat realitas menurut aliran filsafat realisme bahwa yang ada di dunia nyata ini itu tidak tergantung kepada pikiran manusia. Gitu kan? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dunia ini, kan gitu. Sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak ada hubungannya dengan hasil pemikiran manusia atau tidak bersandar kepada pemikiran jiwa atau roh. Kemudian hakikat manusia itu bagian dari alam. Dan muncul di alam itu sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Jadi yang kita tahu seperti aliran teori Darwin ya, bahwa manusia itu berawal dari apa sehingga menjadi manusia kan gitu. Itu sebetulnya aliran filsafat realisme. Didefinisikan hakikat manusia itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kan gitu. Berarti sesuai dengan apa yang dilihatnya. Manusia itu dikatakan manusia itu ketika mereka bisa mengambil data-data yang ada di alam, kemudian dijadikan pengetahuan baru bagi dirinya. Itu ya. Oke. Secara epistemologi gimana nih secara epistemologi? Berarti epistemologi hakikat nilai pengetahuan. Menurut John Locke, mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia itu sebagai tabula rasa, berarti kosong. Yaitu meja lilin atau kertas putih yang belum ditulis. Gitu ya. Implikasinya berarti para filsuf realisme menganut prinsip independensi, menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi realitas bersifat material. Di sini ada kata pengetahuan manusia itu tentang realitas tidak dapat mengubah, berarti artinya manusia itu tidak bisa mengubah realitas yang ada. Gitu. Beda dengan idealisme. Kalau idealisme kan semua yang ada di dunia nyata itu kan sifatnya bayangan. Itu hanya salah satu pewujudan. Berarti yang ada di dunia nyata ini hasil pemikiran dari ide. Tapi berbeda dengan realitas bahwa yang ada di dunia nyata ini tidak bisa dirubah oleh pemikiran manusia. Gitu ya. Jadi pengetahuan manusia itu tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi dari realitas yang bersifat material. Artinya realitas material, materi-materi yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat itu tidak bisa kita ubah. Gitu ya. Nah, karena realitas itu bersifat material dan nyata, maka
kebenaran pengetahuannya itu diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman diri atau dikenal dengan teori korespondensi. Jadi, berbicara tentang proses penemuan pengetahuan, kita sudah dapat nih pengetahuan. Diuji cobakan lagi di lapangan. Benar atau tidak sebetulnya. Jadi, berbicara tentang realitas ini, pengetahuan yang kita dapatkan juga kita uji cobakan. Apakah pengetahuan kita itu bernilai benar atau salah. Diuji cobakannya dikaitkan dengan dunia nyata, berarti dunia material. Itu ya sebetulnya yang kita ambil. Kemudian, nah secara aksiologi, berarti nilai-nilai norma di sini atau kemanfaatan dari ilmu pengetahuannya sendiri. Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakat. Pendapat umum masyarakat merefleksikan status quo realitas masyarakat, dan karena realitas masyarakat mempresentasikan kebenaran yang adalah keluar dari mereka itu sendiri, serta melebihi pikiran, maka hal itu berguna sebagai suatu standar untuk menguji validitas nilai-nilai individu. Jadi, berbicara tentang nilai-nilai individu, itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat umum. Jadi, kembali lagi, kita berbicara tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini kan bisa keindahan, nilai-nilai jahat, gitu. Kalau kemarin di idealisme, nilai-nilainya itu bersumber dari yang absolut. Itu bersumber dari Tuhan, sudah dari sananya. Nah, sedangkan, berarti kan kalau Tuhan itu bersumber pikiran. Nah, kalau yang sekarang, jadi nilai-nilainya itu bersumber, disesuaikan, misalnya kita punya nilai-nilai sendiri ini, tapi harus disesuaikan dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Karena sebetulnya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, di Indonesia saja sudah berbagai macam suku, berbagai macam nilai, berbagai macam norma. Kan gitu sebetulnya. Nah, berbicara tentang aliran besar pendidikan realisme, nilai individu kita harus disesuaikan dengan nilai yang umum pada masyarakat. Kan kayak gitu. Yaitu secara aksiologi. Implikasinya terhadap pendidikan seperti apa? Kayak kita lihat dari segi tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan dengan memberikan pengetahuan yang esensial kepada para siswa agar dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosial. Jadi kalau aliran filsafat realisme itu menitik beratkan kepada proses beradaptasi siswa terhadap lingkungan. Jadi lebih menitik beratkan kepada siswa. Jadi pengetahuan tersebut akan memberi keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Bagaimana caranya bertahan hidup dengan lingkungannya. Gitu ya. Menurut Edward J. Power menyimpulkan pandangan para filsuf bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri, penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Artinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu bergaul dengan lingkungannya, kan gitu sebetulnya. Itu juga sebagai masyarakat, khususnya sebagai mahasiswa pun dituntut ketika nanti lulus pun harus mampu bergaul dengan lingkungan masyarakat. Ya kan? Karena kita dikenal dengan istilah agent of change. Kan gitu sebetulnya. Ya. Implikasi terhadap kurikulum pendidikan seperti apa? Menurut filsuf realisme, kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi pertama, sains atau ilmu pengetahuan alam dan matematik. Ya, itu menurut aliran filsafat realisme. Yang kedua, ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Sains itu berarti kan, atau ilmu pengetahuan berarti memberikan jalan kepada manusia untuk mengetahui gejala-gejala alam atau fenomena-fenomena alam yang terjadi. Jadi kalau realitas itu berdasarkan fenomena alam yang terjadi sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru. Dengan matematika pun sama sebetulnya. Matematika itu kaitan dengan proses berpikir yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial berarti
memberikan pengalaman kepada siswa, memberikan pengetahuan kepada siswa bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga juga nilai-nilai juga, berarti nilai-nilai biar tahu nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya. Kan gitu. Nah, kurikulum juga hendaknya menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan individu. Jadi, kurikulum di sini menekankan kepada lingkungan yang berada di sekolah tersebut. Kayak misalkan sebuah sekolah yang dekat ke laut, berbeda kurikulumnya dengan sebuah sekolah yang lebih dekat di pemukiman. Karena disesuaikan dengan lingkungan alam. Gitu ya. Jadi sebetulnya pembelajaran menurut aliran filsafat realisme adalah sebuah pembelajaran yang mampu memanfaatkan kelebihan atau mampu memanfaatkan varietas alam yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika siswa itu lepas dari sekolah, mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kan gitu. Berarti kalau misalkan sekolah yang berada di lingkungan kelautan, berarti bagusnya SMK tentang nelayan, misalnya SMK tentang kelautan, kan kayak gitu. Itu ya. Bagaimana metode pendidikannya? Nah, menurut aliran filsafat realisme, metode penyajian bersifat logis dan psikologis. Logis itu berarti bisa diterima dengan akal pikirannya, psikologis berarti disesuaikan dengan pola pikirnya. Pembiasaan, jadi di sini ternyata kalau metode untuk aliran filsafat realisme itu menitik beratkan pada pembiasaan. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Jadi nanti kalian akan tahu juga tentang aliran filsafat behaviorisme, seperti tidak akan bahas secara mendalam, tapi titik tolaknya adalah berbicara tentang aliran filsafat realisme, metode pembelajarannya itu lebih menitik beratkan kepada pembiasaan. Matematik pun sebetulnya kita tahu metode drill. Metode drill itu adalah sebuah cara yang diberikan kepada siswa bagaimana cara menyelesaikan suatu soal. Jadi soal yang sama bagaimana penyelesaiannya. Kasih lagi soal, kasih lagi soal, kasih lagi soal. Sehingga siswa itu tersebut terbiasa dengan satu soal. Kayak gitu. Itu metode drill namanya. Kayak kalian misalnya mau UN, terus aja drill selama 1 tahun tentang soal-soal UN. Sehingga ketika nanti UN sudah terbiasa dengan soal-soal tipe UN. Nah, itu sebetulnya adalah metode drill, pembiasaan. Guru juga harus menggunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis-jenis tes. Jadi sebetulnya bisa aliran filsafat realisme itu, tesnya itu kalau berbicara tentang hasil, kita ingin melihat hasil pembelajaran tidak hanya dengan ulangan saja. Itu ya, aliran filsafat realisme banyak cara untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Itu ya. Peran gurunya berarti seperti apa nih peran guru dan siswanya? Nah, guru berperan pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, penentu materi pelajaran, menghubungkan minat siswa dengan mata pelajaran, dan membuat mapel atau mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Sehingga kalau kita kaitkan dengan matematik, tugas kita sebagai seorang guru berdasarkan aliran filsafat realisme, bagaimana cara kita mengaitkan matematik dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang patut kita catat sebagai seorang guru. Jadi misalkan ada yang nanya siswa itu, Pak, manfaat logaritma buat apa? Misalkan kayak gitu. Tapi kalian tidak bisa menjawab. Nah, itu jadi masalah sebetulnya. Karena sebetulnya ada yang mengatakan siswa akan termotivasi mengenai suatu konsep jika tahu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah filsafat realisme sebetulnya itu. Itu jadi peran guru sebetulnya. Peran siswa apa? Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Harus taat pada aturan dan berdisiplin. Disiplin mental dan moral. Dibutuhkan untuk berbagai tindakan keutamaan. Jadi ada filsafat realisme juga ini dilibatkan pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kita tahu di kita juga kan sama, disiplin harus iya, disiplin mental, moral juga iya, kan gitu. Nah, di sini ada kata saya garis bawahi, menguasai pengetahuan yang diandalkan. Artinya, berarti kalau misalkan di daerah itu ada kelebihannya apa, nah bagusnya siswa itu menguasai tentang kemampuan tersebut. Misalkan sebuah daerah dekat kebun kopi, berarti bagusnya siswa tersebut juga mampu menguasai bagaimana mengelola tentang kopi. Misalkan kayak gitu.
Atau misalkan kita lebih spesifik, misalkan karena tadi kan berbicara tentang mata pelajaran di aliran filsafat realisme cukup sains dan matematik, juga moral, yaitu moral untuk perilaku. Nah, sebetulnya aliran filsafat realisme ini sudah dipakai-pakai di daerah-daerah Eropa sana. Itu ya sebetulnya. Bahkan di Australia pun sudah tidak ada lagi mata pelajaran yang begitu banyak. Jadi disesuaikan dengan minatnya. Ada matematikanya, ada ilmu pengetahuan alamnya. Jadi siswa itu sudah diarahkan sesuai dengan minatnya. Jadi tidak harus dalam 1 tahun itu mempelajari banyak pelajaran, ya seperti di negara kita, SMP, SMA, SD. Banyak pelajaran yang kita terima sehingga terlalu banyak dalam pikiran kita, jadi luber, hilang entah kemana. Kalau kayak gitu mah ya tidak ada yang nempel gitu. Jadi tidak ada yang diandalkan tuh. Nah, sebetulnya kalau aliran filsafat realisme itu harus ada yang diandalkan. Jadi baiknya ketika SMA itu dia sukanya matematik, ya udah matematik fokus. Sukanya IPA, ya IPA, bahasa kayak gitu. Jadi ketika mereka lulus tuh ada yang diandalkan. Meskipun sekarang di SMA kan sudah mulai berapa ada penjurusannya, penjurusan IPA, IPS, bahasa kan kayak gitu. Itu juga salah satu aplikasi dari filsafat realisme. Meskipun di dalam IPA masih banyak juga kan gitu sebetulnya ya. Yaitu negara Anda. Kemudian siswa juga harus menguasai pengetahuan yang diandalkan tadi sudah. Siswa juga harus taat pada aturan dan berdisiplin seperti yang tadi dibahas ya. Oke, ini untuk materi kita kali ini kaitan tentang aliran filsafat realisme kayak gitu ya. Nah, tugas kalian adalah mencari sebuah mencari aplikasi, jadi sebuah penggunaan aliran filsafat realisme di lingkungan persekolahan. Sekolah yang mana? Sekolah kalian. Jadi silakan kalian ceritakan pengalaman kalian di sekolahnya masing-masing, apakah ada di kurikulumnya atau di metodenya yang ternyata setelah dipikir-pikir, ternyata itu adalah aliran filsafat realisme. Itu ya, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.